Mungkin kalau misalnya orang denger ya NGO itu mungkin banyakan yayasan yang menghimpun uang terus ke masyarakat. Padahal di sini kita nggak minta sumbangan sama sekali, justru kita ingin masuk dan juga memberikan informasi nih kepada mereka bahwa ini ada loh permasalahan yang mungkin dianggap sepele, masalah sampah ya sepele mungkin bagi orang, tapi ternyata di tahun sekarang, sebenarnya nggak hanya tahun sekarang, tapi di beberapa tahun belakangan ini menjadi masalah yang sangat urgent dan perlu mendapatkan perhatian kita. Oke, halo semuanya, namaku Syia Putri Ramadhani, biasa dipanggil Putri, umur 23 tahun. Saat ini jabatannya sebagai Project Officer di Green Generation Foundation untuk Project Driving Revenue Solution P4G. Untuk peran dan tanggung jawabnya sendiri, di sini kita bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dari masyarakat itu sendiri akan bahaya dari sampah, khususnya sampah kemasan, dari produk kebutuhan rumah tangga, dan juga bagaimana caranya kita bisa mengubah behavior atau kebiasaan masyarakat yang biasanya mendapatkan produk kebutuhan rumah tangga itu dengan membeli di warung dan mendapatkan kemasan saset, dan di sini kita ingin mengubah kebiasaan tersebut supaya mereka bisa mengurangi sampah yang berasal dari produsen-produsen kebutuhan rumah tangga tersebut gitu. Dan di sini mungkin sedikit cerita, ada 2 activity yang dilakukan. Yang pertama adalah kita melakukan outreach activity di lapangan, yaitu kita menyasar juga nih kepada masyarakat untuk mengedukasi mereka sebenarnya ada apa sih dengan masalah sampah gitu kan. Kenapa sih masalah sampah ini menjadi penting gitu untuk diketahui. Dan yang kedua adalah kita juga melakukan convening stakeholder, di mana kita mengumpulkan pihak-pihak stakeholder yang berkaitan dengan isu persampahan ini, di mana ada masyarakat. Selain masyarakat ada pemerintah, ada FMCGs atau perusahaan atau produsen penghasil produk-produk kebutuhan rumah tangga tersebut. Dan di sini kita bersama Siklus Refill juga, di mana Siklus Refill pun yang menyediakan solusi langsung kepada masyarakat untuk melakukan pengisian ulang dari produk kebutuhan rumah tangga ini tersebut. Jadi selain kita ngasih nih solusinya langsung kepada masyarakat, tapi kita juga mengedukasi dulu nih masyarakatnya supaya di sini tidak kita arahkan untuk membeli produk, tapi kita ingin mengubah behavior yang sudah terbentuk lama menjadi kebiasaan baru yang bisa untuk menyelamatkan lingkungan kita di masa depan, kayak gitu. Kalau untuk rutin atau ini ya, karena aku kerja di NGO, Green Generation Foundation itu adalah sebuah NGO yang berfokus pada isu lingkungan, khususnya untuk sustainable consumption and production atau konsumsi dan produksi berkelanjutan. Nah, karakteristik NGO sendiri itu kita tidak terikat waktu sih sebenarnya, bukan yang seperti perusahaan mungkin ya. Kalau misalnya perusahaan kan dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Nah, kalau di NGO sendiri aku bisa mengatur waktu lebih fleksibel, aku bisa mulai lebih pagi dan selesai lebih cepat, ataupun kalau misalnya ada kegiatan yang mengharuskan aku untuk mungkin bisa dibilang lebih dari jam kerja pun juga harus dilakukan juga, karena memang kan kita berhubungan dengan masyarakat itu tidak terbatas jam juga gitu, tapi kita bisa mengatur waktu-waktu tersebut. Jadi biasanya kalau aku sendiri sih mulainya di sekitar jam 10 mungkin, atau kalau misalnya lagi ada kegiatan dengan masyarakat itu bisa dari jam 8, jam 9. Nah, untuk selesainya sendiri pun kalau misalnya kita lagi ada kegiatan edukasi pada masyarakat itu bisa sampai sore di sekitar jam 5, tapi setelah itu kita masih melakukan perintilan-perintilan lainnya untuk terkait untuk melihat nih data-data yang sudah masuk ataupun melakukan debrief dengan tim fasilitator kami, kayak gitu. Kalau tantangan sih kayaknya semua orang menghadapi itu ya di tahun 2020 dan 2021 ini, yaitu pandemi. Jadi kondisi pandemi COVID yang masih berlangsung di Indonesia itu menurutku menjadi tantangan yang paling besar, karena memang yang kita lakukan adalah turun ke masyarakat gitu. Mungkin kalau untuk event-event convening stakeholder yang mana kita melibatkan pemerintah dan juga produsen, itu kita masih bisa lakukan secara online gitu. Walaupun memang desain awalnya adalah offline. Tapi menurutku yang paling susahnya adalah, yang menjadi tantangan paling besarnya adalah gimana caranya kita bisa mengedukasi masyarakat tapi di tengah kondisi pandemi kayak gini. Jadi aku pun juga
ada timnya, ada tim untuk fasilitator di lapangan dan mereka yang akan turun ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat tersebut kayak gitu. Jadi aku sebagai yang bertanggung jawab nih atas mereka pastinya memiliki kekhawatiran sendiri karena memang kondisi pandemi kita masih berlangsung, terus juga kita harus menjaga nih tim kita di lapangan supaya tidak tertular oleh COVID-19 dan juga kita menjaga juga nih ke masyarakat supaya tidak tertular dari fasilitator kami. Itu sih tantangan terbesarnya ya. Selain pandemi yang mengharuskan kita lebih ketat nih untuk melakukan protokol kesehatan khususnya di lapangan, tapi hal ini juga menjadi hambatan karena memang kalau seperti yang kita tahu ya di Jakarta itu diberlakukan PSBB. Yang mana PSBB itu kan apalagi yang pas diperketat nih, kita nggak bisa sama sekali untuk melakukan kegiatan ke masyarakat. Nah, disinilah kita harus muter otak gimana nih caranya tetap bisa menyampaikan ke masyarakat untuk di set-set yang memang menjadi tujuan kita, terus juga tapi gimana caranya kita nggak bisa nih ke lapangan, dan akhirnya di situ aku harus memutar otak untuk membuat skema edukasi yang baru secara online dan ternyata hal tersebut bisa untuk dilakukan. Aku nggak pernah yang namanya melakukan skema edukasi secara online gitu kepada masyarakat karena aku juga berpikir ya mungkin ibu, karena target kita spesifik ibu-ibu for your information. Jadi di sini ketika kita menargetkan ibu-ibu mungkin banyak ibu-ibu yang kurang bisa untuk menggunakan teknologi gitu kan, dan banyak kekhawatiran lainnya yang menjadi tantangan dan dilema aku sendiri untuk mengadakan edukasi secara online ini. Oke, terkait tantangan juga salah satu tantangan lain yang dihadapi selain tadi pandemi adalah bagaimana kita bisa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, fakta-fakta yang mana mungkin terlihat berat gitu ya untuk masyarakat dan mungkin nggak penting lah mereka tahu gitu kan. Tapi di sini gimana caranya kita bisa menyampaikan informasi tersebut lewat modul? Tantangan yang bagaimana kita bisa menyampaikan itu kepada masyarakat. Nah, di sini berangkat dari aku yang juga agak kurang suka nih baca modul, aku akhirnya mencoba untuk menginovasi si bentuk modul tersebut menjadi sebuah kalender. Nah, mungkin nggak kebayang gitu ya, kok kenapa kalender? Karena memang untuk masyarakat sendiri, jangan kan masyarakat deh, setiap orang itu pasti untuk diberikan suatu pengetahuan nggak bisa cuma sekali dua kali, ya kan? Nah, mungkin ketika kita sampaikan mereka ngerti, tapi mungkin besok lupa gitu. Nah, untuk mencegah dia tidak lupa tersebut, makanya aku membuat modul yang mana berbentuk kalender. Karena ketika kalender, kita pasti dapat memastikan orang-orang tersebut memasang di rumahnya masing-masing gitu. Nah, selain kita bekerja sama dengan perusahaan dan juga pemerintah pusat, kita juga bekerja sama dengan pemerintah lokal atau daerah di level kelurahan. Salah satunya di sini ada Ibu Melisa dari PKK Kelurahan Tebet Timur. Nah, Bu, boleh diceritain sedikit nggak sih, Bu, terkait kemarin kan Generation Foundation masuk ke Kelurahan Tebet Timur, mengedukasi ibu-ibu di Kelurahan Tebet Timur gitu kan, lewat program Driving Revival Solution-nya. Kira-kira gimana tuh, Bu, tanggapan Ibu dengan program kemarin? Kami sebagai peserta sangat antusias dalam kegiatan tersebut karena banyak hal-hal baru yang baru kami ketahui saat ini pada saat kegiatan tersebut. Jadi kami dapat mengurangi sampah rumah tangga kami dengan salah satunya dengan adanya driving refill solution, sehingga kita bisa membeli kebutuhan rumah tangga kami seperti sabun cuci, sabun mandi itu tanpa menggunakan kemasannya, sehingga kita dapat mengurangi sampah plastik di rumah tangga kami seperti itu. Bicara tentang keterampilan, yang paling utama sih karena kita banyak berhubungan dengan masyarakat dan juga pihak eksternal seperti tadi ada pemerintah dan juga perusahaan. Jadi yang paling dibutuhkan adalah skill komunikasi sih. Karena berbeda nih komunikasi dengan masyarakat dan juga dengan stakeholder terkait pemangku kebijakan, pemangku kepentingan tadi kayak gitu. Karena ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan mempengaruhi juga bagaimana dia bisa menyerap atau menerima informasi yang kita berikan. Karena dalam edukasi juga kita nggak bisa untuk satu arah aja nih, kayak saya memberitahukan sesuatu kepada kamu, terus abis itu ya udah gitu, kamu hanya menerima dan diam aja. Tapi di sini kita juga ingin mencari tahu lebih dalam dari masyarakatnya itu sendiri, sebenarnya gimana sih kondisinya yang sebenarnya terjadi di lingkungan mereka ataupun yang mereka alami itu seperti apa kayak gitu, dari sisi misalnya gimana sih habit mereka dalam mendapatkan produk-produk kebutuhan rumah tangga. Nah, itu kan mungkin secara pengetahuan kita tahu ya, mungkin secara commonnya.
Tapi kita juga harus mengkonfirmasi itu kepada masyarakatnya sendiri. Selanjutnya untuk tadi skill komunikasi juga, komunikasi selain dengan masyarakat, kita juga memperhatikan dari stakeholder pemangku kebijakannya juga, dalam artian dari pemerintah dan juga produsen, dimana pasti berbeda nih cara kita berbicara dengan pemerintah dan juga perusahaan dan juga ke masyarakat gitu. Nah di sini juga ada skill negosiasi dan juga skill untuk bisa diterima oleh pemerintah juga, khususnya juga kita banyak bekerja sama dengan pemerintah lokal, dalam artian dari level kelurahan maupun sampai level dinas kayak gitu, dinas maupun juga kementerian bahkan. Jadi itu adalah jenjang-jenjang yang perlu kita sesuaikan juga nih, bagaimana kita melakukan negosiasi, bagaimana kita melakukan komunikasinya dengan dia, dan itu sepertinya adalah skill yang paling utama ya menurutku yang perlu kita miliki dalam menjalani pekerjaan ini gitu. Di lapangan aku memiliki 6 orang tim fasilitator untuk mengedukasi kepada masyarakat, dan di awal gimana sih cara memanage mereka? Nah di awal itu aku melakukan yang namanya list requirement mereka tuh seperti apa kayak gitu. Nah jadi supaya orang-orang yang menjadi fasilitator ini setidaknya mereka memiliki pengalaman dan juga pengetahuan yang cukup setara, sehingga tidak sulit nih untuk menyamakan pengetahuan dan pengalaman mereka kayak gitu. Nah kemudian aku juga melakukan yang namanya capacity building kepada mereka, karena mungkin secara pengetahuan lingkungan mereka memiliki, tapi untuk spesifik isu ini mungkin mereka masih belum banyak menggali. Dan juga di sini aku memberikan capacity building tadi, baik dari sisi generationnya itu seperti apa, terus juga bagaimana sih caranya dia bisa masuk ke masyarakat tadi, gimana caranya dia harus menyampaikan ke masyarakat tanpa menggurui, karena memang kalau kita menggurui seseorang pasti orang juga males gitu kan ya mendengarkan dan juga menerima informasi yang kita berikan. Nah itu ada teknik-tekniknya, dan mereka aku berikan capacity building tersebut supaya di lapangan bisa untuk menjadi perwakilan Generation Foundation tersebut. Dan pun juga kalau misalnya ada masalah-masalah di lapangan, aku melakukan yang namanya debrief. Jadi setiap 1 hari mereka turun lapangan, itu di malam harinya mereka juga harus melakukan debrief sama aku, jadi kayak lebih ke cerita gitu, gimana sih memang yang ditemukan di lapangan, terus juga kendala apa yang dihadapi, mungkin ada perlakuan tidak menyenangkan, atau ada kesalahan yang dibuat, atau ada yang tertinggal, ataupun juga ada pertanyaan yang tidak terjawab. Nah biasanya ketika debrief ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ternyata tidak terjawab walaupun kita sudah melakukan capacity building tersebut gitu. Jadi di debrief inilah kunci di mana setiap fasilitator aku di lapangan itu menyampaikan, tadi ditanyain terkait A misalnya, bagaimana cara menjawabnya. Nah disitulah aku berperan untuk memberikan jawaban-jawaban yang bisa untuk digunakan oleh dia jika nanti menemukan pertanyaan yang sama maupun oleh tim yang lainnya. Oke, untuk fakta unik apa ya? Mungkin kalau misalnya orang dengar ya NGO itu mungkin banyak kan yayasan yang menghimpun uang terus ke masyarakat. Biasanya tuh kalau ke masyarakat, tim fasilitator aku memperkenalkan dari NGO gitu kan, pasti dikira nih minta sumbangan, padahal di sini kita nggak minta sumbangan sama sekali, justru kita ingin masuk dan juga memberikan informasi nih kepada mereka bahwa ini ada loh permasalahan yang mungkin dianggap sepele, masalah sampah ya sepele mungkin bagi orang, tapi ternyata di tahun sekarang, sebenarnya nggak hanya tahun sekarang, tapi di beberapa tahun belakangan ini menjadi masalah yang sangat urgent dan perlu mendapatkan perhatian kita. Nah itu mungkin juga kayak orang pasti mikirnya yalah NGO mah tadi minta uang, minta sumbangan, padahal enggak gitu. Padahal banyak hal yang bisa dieksplor ketika kita ke masyarakat kayak gitu. Kenapa milih jalur profesi ini gitu ya? Mungkin sedikit cerita sebelumnya, karena motivasi berarti kan berangkat dari apa yang dialami sebelumnya. Nah di sini kalau sebelumnya tuh aku sebenarnya fun fact aja, aku lebih mendalami isu kelautan dan perikanan sebenarnya. Nah, kenapa kok bisa tiba-tiba ngurusin persampahan? Karena ternyata sampah dan juga laut itu terkait erat gitu. Mungkin kamu juga udah tahu juga bahwa ada fakta yang menyebutkan bahwa Indonesia itu peringkat 2
sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan dunia. Nah, itu adalah suatu fakta yang sangat menampar sih bagi Indonesia. Nah, sebenarnya tuh aku lebih banyak berkecimpung atau juga mendalami isu-isu kelautan tuh ada apa aja sih gitu. Mungkin nggak dalam banget karena jurusan aku juga ilmu kesejahteraan sosial, tapi di situ aku belajar terkait kesejahteraan dalam isu lingkungan. Nah, salah satunya adalah dari laut itu sendiri. Nah, karena saking cintanya nih sama laut dan ketika melihat ada donor dari P4G ini untuk program Driving Refill Solution yang mana dia ingin mengurangi sampah kemasan saset yang akhirnya di laut dan berakhir di laut gitu. Nah, itulah yang menjadi motivasi aku pengen deh coba di sini karena sejauh ini mungkin aku masih mendapatkan info-infonya atau mungkin aku melakukan aksi nyata di lapangannya, misalnya aku melakukan bersih pantai gitu ya, clean up, beach clean up. Tapi di sini mungkin yang sedikit membedakan, aku tidak hanya melakukan beach clean up, tapi aku juga di organisasi sebelumnya aku melakukan brand audit. Jadi kayak apa sih sebenarnya merek-merek yang paling banyak mencemari pantai dan juga lautan di Indonesia, tidak hanya pantai tapi juga di dasar laut kayak gitu. Karena ternyata di bawah laut tuh isinya nggak hanya ikan, terumbu karang, tapi juga banyak sampah gitu. Makanya Indonesia peringkat kedua tadi kan di dunia sebagai penyumbang sampah plastik tersebut. Nah, di situ saat melakukan clean up tersebut, aku mendapatkan ada sampah dari suatu produk yang biasa kita gunakan. Aku melihat juga dari temanku itu mendapatkan ya kita sebut saja salah satu deterjen gitu. Nah, deterjen tersebut ternyata kemasannya tuh udah nggak ada sekarang. Dan ketika aku cari tahu lebih lanjut, kemasannya tersebut ternyata adalah produksi di tahun 70-an. Kebayang nggak tuh kalau di tahun 70-an kemasan deterjen tersebut masih ada gitu di pantai. Nah, ketika masih ada di pantai warnanya masih bagus, terus abis itu juga nggak remuk atau nggak terurai gitu karena memang dia berbahan plastik. Nah, disitulah aku kayak wow, tahun 70 aku belum lahir, mungkin aku juga masih belum direncanakan untuk lahir gitu kan, tapi ternyata sampahnya masih ada dan aku masih bisa melihat itu. Dan ketika ada project ini, ada project dari P4G, Partnering for Green Growth and Global Goals, dalam project yang bernama Driving Refill Solution ini, menurutku ini adalah suatu solusi inovatif dan sangat nyata gitu yang bisa diberikan dan juga bisa dilakukan oleh semua orang, karena kita tidak perlu untuk susah-susah mendaur ulang, karena mungkin kalau daur ulang kita butuh skill gitu kan. Nah, sebenarnya siklus itu seperti apa sih? Nah, sekarang gue lagi sama Kak Alif nih, Head of Operation dari Siklus Refill. Jadi mungkin kalian tuh bisa ceritain sedikit nggak sih, kira-kira siklus itu sebenarnya ngapain sih gitu kan? Kita memberikan solusi langsung gitu ya kepada masyarakat. Nah, mungkin bisa digambarin nih siklus itu seperti apa? Thank you Putri. Jadi Siklus itu sebenarnya merupakan sebuah startup berbasis teknologi yang mana kita menyediakan solusi bagi retail maupun FMCG untuk berjualan melalui platform kami tanpa plastik sama sekali. Jadi kita menyediakan teknologi baik dari sisi hardware maupun software. Selain bekerjasama dengan brands dan juga retail, kita juga bekerjasama dengan customer kami. Jadi customer kami itu caranya sangat mudah banget nih, tinggal mendownload aplikasi kita atau menchat WA admin kita dan pilih produk-produknya sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Setelah itu kita bisa datang ke depan rumah mereka untuk melakukan isi ulang langsung di depan rumah mereka. Produk-produknya juga ada berbagai macam, 3 kategori utama. Yang pertama itu produk-produk personal seperti sampo maupun sabun mandi dan sabun cuci tangan, produk-produk buat rumah kayak dishwashing liquid, terus habis itu pembersih lantai maupun deterjen, sampai ke cooking oil. Jadi kayak food products. Nanti kita juga akan bekerjasama dengan beberapa brands untuk memasukkan seperti susu bubuk maupun sereal seperti itu. Dan dalam mekanisme yang ada saat ini, kita benar-benar meminimalisir terjadinya adanya sampah sama sekali. Bagaimana sih caranya? Kita bekerjasama dengan brands untuk mendapatkan produk-produk dengan jumlah yang besar, mulai dari 4 liter sampai dengan 18 liter, di mana setelah kita mendapatkan produk-produk itu, kita pisahkan produk-produk tersebut ke dalam jerigen-jerigen yang memang sudah berdesain modular untuk kita berikan langsung ke motoris kita, dan nanti motoris kita bisa langsung mendistribusikan jerigen-jerigen tersebut langsung ke dan dispensernya tentunya ke rumah masyarakat, dan masyarakat pun menggunakan wadah pribadinya untuk mengisi ulang langsung nih. Jadi pada saat transaksi tersebut
tidak ada terjadi sama sekali baik dari konsumen maupun dari sisi kita. Setelah jerigennya kosong, kita juga mengembalikan jerigen tersebut ke dalam FMCG partners kita seperti itu. Adapun beberapa memang masih menggunakan pouch yang besar ataupun pouch yang kecil, dan saat ini kami dari Siklus juga memasukkan tersebut ke dalam sebuah platform waste management lah. Jadi benar-benar kita sangat fleksibel dalam menutup ya atau close loop dari pembuangan sampah yang kita lakukan. Jadi benar-benar masyarakat itu bisa mendapatkan produk kita tanpa sampah sama sekali. Siklus sebenarnya senang sekali bisa bekerjasama dengan Generation Foundations karena kalau kita juga udah tahu sebenarnya Siklus ini tujuan utamanya adalah bagaimana caranya kita membuat seluruh lapisan masyarakat sebenarnya itu bisa berbelanja tanpa kemasan sama sekali. Itu adalah misi utama kita. Jadi kita menyediakan mulai dari teknologi dan juga bisnis dan operasionalnya, dan kita juga sebenarnya sangat ingin mendapatkan bantuan dalam artian bagaimana sih caranya kita mendorong masyarakat ini juga aware terhadap budaya minim sampah dan juga selain aware terhadap hal tersebut, kerjasama yang dilakukan selama ini pun juga memberikan solusi nih. Oh, budaya minim sampah selain misalnya kayak sorting sampah dan benar-benar mengurangi lain sebagainya, apa aja sih yang bisa dilakukan? Oh, ternyata ya bisa dengan si driving refill solutions ini. Jadi aku di sini juga sangat berterima kasih ada kolaborasi yang mana trisektor lah, dari ada government-nya dan ada foundations dan juga ada dari sisi private-nya. Yang membuat bahagia itu sebenarnya energiku ketika bisa ketemu langsung sama orang banyak sih sebenarnya. Jadi di situ bisa membuat lebih ngerasa senang aja gitu loh menjalani pekerjaan ini, karena mungkin ada orang yang bekerja tapi hanya untuk ya udah supaya dapat duit gitu kan, dapat bisa menghidupi kebutuhannya, mencukupi kebutuhannya. Nah, tapi di sini yang bikin aku seneng adalah aku bisa untuk bekerja tapi sesuai dengan apa yang menjadi passion aku, baik dari passion maupun juga knowledge dan juga skill yang aku miliki kayak gitu. Dan juga momen bahagia lainnya ketika masyarakat itu merasa antusias dengan informasi yang kita berikan. Nah, itu nggak kebayang sih, nggak terbayar sih untuk gimana sih perasaan bahagianya itu, karena ketika dia antusias berarti materi yang mungkin terlihat berat tapi masuk gitu kan ke mereka, dan itu berarti aku bisa dan berhasil untuk menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan dia sesuai dengan latar belakang dan juga karakteristik dari masyarakat tersebut. Dan juga peningkatan pengetahuan itu aku bisa lihat dari isian soal singkat. Jadi kita punya juga yang namanya pretest dan posttest untuk mengukur nih sebelumnya dia tahu nggak sih terkait ini gitu kan. Dan ketika kita lihat di posttestnya ternyata skornya sangat tinggi. Nah, itu sangat-sangat membuat senang. Dan juga ketika dia berbagi berarti kan di situ ada perasaan nyaman juga yang dia berikan, yang dia rasakan kepada kita. Makanya dia mau berbagi lebih banyak dan juga bisa untuk bercerita lebih banyak, dan itu adalah hal juga yang membuat bahagia gitu sih. Dalam mengejar karir itu mungkin yang bisa mungkin bisa aku ceritakan adalah terkait masa SMA. Jadi mungkin dari tadi aku cerita tentang masyarakat, kesejahteraan sosial, gimana caranya berkomunikasi, itu sosial banget. Tapi for your information, ternyata aku backgroundnya adalah IPA gitu di SMA. Nah, background IPA tersebut juga nggak mudah untuk masuk ke dunia ke rumpun ilmu sosial, karena aku tahu bahwa itulah hanya teman-teman sosial gitu kan. Dan tantangannya adalah ketika aku lulus dari SMA, aku tidak bisa untuk langsung masuk dan merasakan bangku kuliah itu seperti apa. Karena untungnya sejak di SMA aku udah tahu nih aku maunya masuk ilmu kesejahteraan sosial. Jadi memang aku milih ilmu kesejahteraan sosial bukan karena ikutan teman atau mungkin ya udahlah milih itu, tapi memang aku sudah mempersiapkan itu. Dan karena aku tahu aku mau di situ, akhirnya aku tetap berpegang pada idealisme aku, dan aku sengaja untuk dan memutuskan untuk menunda kuliah aku 1 tahun setelah lulus untuk benar-benar belajar yang namanya ekonomi, sosiologi, geografi, dan juga sejarah. Nah, itu adalah modal-modal yang harus dimiliki untuk masuk ke dalam rumpun ilmu sosial, dan aku melalui itu setahun aku belajar dan akhirnya aku bisa masuk ke ilmu kesejahteraan sosial dan akhirnya aku bisa berada di sini. Untuk bekerja di bidang ini adalah yang pertama sebenarnya kenali dulu passion kamu. Jadi lingkungan kuliah itu merupakan wadah kamu untuk mengeksplor apa sih yang kamu inginkan dan apa yang kamu suka. Nah, kalau kamu suka untuk terjun ke masyarakat dan menciptakan aksi langsung untuk menciptakan perubahan, maka kamu bisa untuk
mulai banyak memperbanyak pengalaman dengan turun ke lapangan, ikut-ikut pengabdian masyarakat, dan juga belajar lebih lanjut terkait isu-isu lingkungan yang memang berada di sekitar kamu, dan juga bagaimana sih kondisi dan faktanya pada saat ini.